Oh, gas aja, kita memulai aja. Wih, ini kenapa diem banget? Ayolah, mulai dong. Semangat guys, semangat. Gas. Boleh dong semuanya bangkit berdiri, terus yang ada di Zoom, kalian boleh bangkit berdiri juga atau kasih reaction ya. Pokoknya gue mau kita sama-sama semangat karena habis liburan ya kan. Jadi harus menyambut semuanya dengan semangat. Oke? Kita mau katakan, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. 1, 2, 3, woo! Murid Kristus, yang di rumah boleh kasih react ya kalau kalian antusias. Kita mau katakan sama-sama, kita mau mengangkat suara kita. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, tetap Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, tetap Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Amin. Yes, Jesus. Yuk, yang di rumah sama yang di sini kita mau semangat. Kita katakan sekali lagi. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji-puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, gak perlu apa? Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. 1, 2, 3. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Yes, nama nyanyikan terus bagi Dia, karena Dia adalah Raja segala Raja, Dia Allah segala Allah. Amin. Mau mengangkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Tanganku Tuhan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes, bersyukurlah kepada Tuhan.
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau katakan na 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 na, oke? Na 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 na. Sekali lagi dong. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita mau katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oke? Na 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 na. Sekali lagi dong yang di rumah. Na 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 na. Oke, boleh duduk guys, boleh duduk. Gimana nih kabarnya semuanya? Pastinya capek ya kan? Ada yang liburan gak sih? Di sini aku juga habis liburan dan kayak ngerasain banyak banget kebaikan Tuhan guys selama aku liburan. Dan yang di rumah, kalian juga pasti sama. Di sini juga kalian pasti sama. Untuk itu, karena kita juga udah lama gak balik lagi berkomunitas di gereja, kita harus semangat. Next, kita mau katakan, we will shine like a star. Boleh dong bangkit berdiri lagi. Boleh. Temenin gue dong. Yang di rumah semangat juga ya, oke? Kita mau katakan, look at the world. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today, and let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Kita mengatakan lagu ini, teach us to live in righteousness. Teach us to live in righteousness. Teach us to learn on the core. Live every day and worship in your court. Let us declare your majesty and let your glory fall. We will shine like stars. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. We will shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the sun, as we glorify. Show
banget sih. Ini kalau misalnya boleh sharing nih guys, lagu ini tuh kayak bener-bener memberkati gue banget sih. Liriknya yang bilang, we will shine, shining like a star gitu kan. Yang intinya Tuhan bakal bawa kita terang gitu. Itu beneran kejadian gitu loh guys di gue. Jadi ini kalau boleh sharing nih, aku baru aja pindah kantor. Sebenarnya kayak aku ngerasa aku tuh orang yang demen suka berada di zona nyaman. Yang mana pekerjaan aku sebelumnya kayak deket banget sama rumah. Terus kayak mungkin kalau misalnya bisa dibilang itu kayak bener-bener bikin nyaman banget lah, intinya seperti itu. Dan kayak di satu sisi ada keinginan untuk mengakselerasi diri. Dan kayak di sisi lain aku percaya nih kalau Tuhan bakal bawa aku semakin tinggi bukan turun. Tapi di sisi lain ada keraguan di diri aku kayak apakah aku capable, apakah aku bisa untuk ngedapetin itu. Terus kayak lirik lagu ini bener banget sih. Sampai akhirnya Tuhan bukain kesempatan untuk ada beberapa perusahaan yang approach aku. Dan ada satu perusahaan yang kayak aku pengen banget gitu. Aku pengen banget masuk ke situ. Dan iya, aku bawa itu. Aku doain kan. Terus pas di tahap pokoknya sebelum penerimaan ada desain tes seperti itu. Setelah 3 hari nunggu, sebenarnya ternyata HRD-nya tuh bilang aku nggak diterima. Gitu. Padahal kayak dalam hati ya pas bilang nggak diterima itu udah kayak ya udahlah terima, tapi kayak sedih gitu loh guys. Ngerasa gak sih? Tapi turns out itu aku ditolak itu jam 9 pagi. Terus pas jam 5 atau jam 6 di hari yang sama tiba-tiba aku ditelepon. Dan sebelumnya tuh kayak pas aku terima kabar itu aku tuh udah kayak ngejalanin hari, ya udah terima tapi kayak sedih gitu kan. Terus kayak ya udah berusaha mengikhlaskan lah gitu karena aku percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi ternyata di luar dugaan, tahu gak nih pas jam 5 jam 6 tiba-tiba HRD-nya ngechat aku dan dia tiba-tiba nelpon kalau ternyata informasi aku gak diterima itu salah orang. Yang mana intinya aku tuh ternyata aku yang diterima gitu. Dan kayak buset ini beneran nih Tuhan, gila. Kayak aku ngerasa ini perusahaan yang kayak bisa membawa aku lebih baik. Dan ngelihat kejadian kayak gitu itu kayak makin mengkonfirmasi aku kalau Tuhan mendukung itu gitu. Kayak Tuhan tuh memang pengen semua anaknya pada akhirnya ya menjadi rumah di atas bukit, menjadi terang supaya bisa dilihat orang, kayak gitu sih. Dan itu kayak pas aku ingat-ingat ya, itu kayak memberkati aku banget loh guys. Kayak padahal tuh udah bener-bener jelas banget aku tuh ditolak gitu loh. Kayak sorry ya Rachel, kamu gak lolos nih gitu. Kayak keren banget, gila. Itu kayak makanya sih kayak lewat cerita aku tadi aku kayak belajar sih. Mau sebagaimanapun kita, Tuhan itu tetap sayang dan Tuhan itu pengen gitu anaknya menjadi sesuatu gitu. Supaya bisa dilihat orang dan nama Tuhan yang dimuliain. Gitu sih, makanya mau encourage aja teman-teman untuk terus sadar aja. Terus sadar kalau Tuhan itu baik sih. Sebelumnya kita mau mulai masuk ke firman, tapi sebelum itu gue mau ajak kita nyanyi sama-sama satu lagu. Julah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Kita mau katakan sama-sama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, thank you Jesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, pujilah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, kami cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, yes Jesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita mau katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Haleluya. Namamu besar, namamu ajaib, namamu hebat Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah yang baik, kami nyanyikan Hosana Tuhan. Kami katakan Kaulah yang
kita mau katakan sekali lagi. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah benar Tuhan, memang Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Gak ada Allah lain lagi Tuhan yang di bumi ini selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, cuman Engkau satu-satunya Tuhan yang ada di hidup kami Tuhan. Cuman Engkau yang menjadikan segala hidup kami baik adanya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua karena Engkau Yesus. Thank you Lord, karena Engkau menjadikan hidup kami Tuhan semuanya baik Tuhan. Kami masih punya keluarga, kami punya teman-teman, kami punya komunitas yang saling mendukung. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini. Dan sekarang Tuhan kami mau mulai untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk dibentuk Tuhan. Biar Tuhan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi rema dan menjadi pengingat kami Tuhan setiap hari bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya. Thank you Lord, dalam nama-Mu kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Koan. Murid Kristus, si antusias, udah refresh lah ya, habis liburan ya. Apa tambah suntuk? Siapa yang habis liburan tambah suntuk? Harusnya ya refresh lah ya, menikmati waktu terlepas dari kesibukan sehari-hari. Ya nanti Senin siap-siap lagi menghadapi kesibukan sehari-hari lagi ya. Teman-teman ya. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi dalam hari kesehari, pastikan teman-teman terkoneksi dengan Tuhan. Karena apapun keadaannya, apapun yang kita hadapi saat kita terhubung dengan Tuhan, selalu ada damai sejahtera. Amin. Biarkan damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, itu mengalir dalam kehidupan kita. Karena sayang teman-teman, kuasa yang sempurna dalam kita, roh Allah yang Tuhan tempatkan di dalam kita, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itu kayak kita sudah dihidangkan berbagai macam menu, masakan, tapi kita nggak pernah mencicipinya sedikit pun. Kita tahu ada menu itu, tapi kita tidak bisa mencicipinya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Roh Allah yang ada di dalam kita, yang penuh kuasa, ada damai sejahtera, sukacita, kita gak pernah ngalamin, kita gak pernah ngerasain. Itu sayang banget, sayang sekali. Jadi biarkan apapun yang kita hadapi, karena jangan sampai gini teman, bahkan ada yang lagi liburan pun stres malah, wah itu repot. Siapa yang lagi liburan stres? Stres dipicu apa teman-teman? Stres itu biasanya ya, saya nggak ngomong pasti, tapi biasanya dipicu sama kekhawatiran. Nah, orang khawatir kenapa teman-teman? Nah, orang khawatir biasanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Orang yang khawatir memikirkan hal-hal yang nanti di depan dia nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia sudah membayangkan yang buruk-buruk. Sehingga itu terjadi khawatir. Nah,
terus menerus dia khawatir, itu nanti akan jadi stres. Padahal belum ngapa-ngapain teman-teman. Cuma mainnya di mana? Pikiran. Pikiran doang. Jadi orang stres itu dipikirin terus menerus. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, orang stres terus menerus, ada kecemasan, yang terjadi apa teman-teman? Kalau di ilmu psikologi nanti ada satu tahapan lagi, depresi. Orang depresi yaitu mulai bengong sendiri, tahu-tahu ketawa sendiri, tahu-tahu senyum-senyum sendiri, itu depresi. Nah kalau mau lebih jauh lagi, itu ada namanya dibilangnya schizophren. Gila udah gak waras. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan asal ngomong lu schizophren. Jangan, itu tahapannya sebenarnya masih panjang. Dan gak terjadi seketika begitu aja. Oke, ya hari ini kita akan bicara tentang temanya eternal life. Benar ya? Eternal apa eternal ya? Saya gak tahu deh bahasa Inggris. Eternal ya. Nah, artinya apa? Hidup abadi. Hidup abadi apa hidup kekal teman-teman? Apa bedanya hidup abadi, hidup kekal? Sama kali ya? Di kamu sama gak? Hidup abadi sama dengan hidup kekal gitu. Nah, hidup abadi atau hidup kekal, biasanya orang bahas mengartikannya ini hidup selamanya. Benar ya? Kita akan hidup abadi. Kita akan hidup selamanya. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Kalau kita hidup selamanya mau ngapain? Hidup selamanya mau ngapain? Saya mau keliling dunia. Hidup selamanya bisa keliling dunia. Saya mau jadi orang terkaya di dunia. Apakah tujuan hidup selamanya seperti itu? Jadi orang terkaya di dunia. Saya ingin jadi orang terkenal. Saya ngebayangin gini. Kita hidup abadi selamanya. Itu kan bukan di generasi kita doang. Iya kan? Itu ada generasi sebelum-sebelumnya dan nanti setelah-setelahnya kita. Yang gak tahu akan berapa generasi lagi. Kalau kita ngelihat kayak gitu, hidup abadi membayangkan pikiran secara dunia, gak nyambung teman-teman. Jadi terkenal. Mau artis kayak gimana juga terkenalan artis seperti apa, pejabat seperti apa, nggak ada yang lebih terkenal dari Adam. Mau paling pinter, mau sepinter-pinternya orang nggak ada yang lebih pinter dari Adam. Mau paling kaya, sekaya-kayanya orang nggak ada yang lebih kaya dari Adam. Dia penghuni pertama di bumi ini, dia punya segalanya. Dia pinter menamai segala binatang. Jadi gambarannya apa teman-teman hidup abadi? Atau belum kepikiran sama sekali tentang konsep hidup dalam keabadian. Nah makanya teman-teman kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya nanti kita nggak bingung. Saya sering kasih sering bicarain ya saya bercanda lah. Nanti kalau teman-teman setelah meninggal di bumi, teman-teman gak tahu mau ngapain, hidup dalam keabadian bersama Tuhan Yesus, jangan-jangan gak betah. Gak tahu mau ngapain, ntar gak betah lagi. Mau mikirin cita-cita, mau mikirin jadi sesuatu, mau mikirin punya sesuatu, itu gak nyambung.
Orang kalau kita teman-teman baca di Alkitab, gambaran tentang Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi yang baru, itu luar biasa teman. Lantainya ya dari emas, berkilauan, enggak ada gelap, terang sama kemuliaan Tuhan. Enggak ada duka cita, enggak ada orang stres, enggak ada orang khawatiran. Makanya baca lagi, renungin lagi apa itu konsep keabadian. Nah hari ini saya akan bahas salah satu konsep hidup kekal atau hidup abadi. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, bisa ditampilin ayatnya. Ini ayat sudah tahu dan sudah kenal. Mungkin khotbah ini teman-teman juga udah bisa tebak arahnya kemana. Karena udah sering banget dibawain dari waktu zaman Kojek. Saya pun udah sering berulang kali bawain ini. Oke, Yohanes 3 ayat 16, ini konsep tentang hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kebanyakan orang bahas sampai sini. Kebanyakan. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kebanyakan dibahas sampai sini. Kenapa? Karena banyak kalau kita mau tanya gitu, kenapa lu terima Tuhan Yesus? Supaya selamat dong, gak masuk neraka. Bener gak? Kan supaya gak binasa. Supaya gue masuk surga, gak masuk neraka. Terima Tuhan Yesus kenapa? Ya karena kita takut neraka. Seandainya neraka nggak ada teman-teman, mau terima Tuhan Yesus nggak? Neraka nggak ada, tetap mau terima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus? Coba tanya sama diri sendiri. Reasonnya apa? Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus seandainya neraka tidak ada? Wah asik dong, neraka gak ada. Ngapain gue percaya Tuhan Yesus lagi? Jadi banyak orang salah kaprah terima Tuhan Yesus. Kenapa terima Tuhan Yesus? Supaya hidup gue seneng. Lu denger dong ceritanya Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang. Pasti gak akan susah lah ikut Tuhan Yesus. Pas ikut Tuhan Yesus susah. Ngambok nyalain Tuhan Yesus. Udahlah gue gak mau ikut Tuhan Yesus lagi, hidup gue susah. Salah konsep, salah kaprah. Kenapa ikut Tuhan Yesus? Ada orang lagi terima Tuhan Yesus karena gue disembuhin dari sakit penyakit gue. Gue udah terima kesembuhan, gue percaya. Ngalamin sakit lagi gak disembuhin, gak sembuh-sembuh. Masih percaya Tuhan Yesus? Kehidupannya gak berubah-berubah, masih percaya Tuhan Yesus. Nah makanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan itu tidak berhenti teman-teman di situ. Melainkan apa? Beroleh hidup kekal. Nah ini tujuan utama dari keselamatan yang Tuhan berikan. Nah hidup kekal itu apa? Ya benar hidup selama-lamanya. Tapi itu bukan kebenaran yang seutuhnya. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan hidup kekal itu apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah doa Yesus pada waktu sebelum menghadapi penangkapan. Tuhan Yesus berdoa seperti ini kepada Bapa di surga.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Mengenal. Nah, mengenal ini bukan sekedar tahu. Yunani apa Ibrani ya? Bahasa aslinya ginosko, mengenal. Mengenal itu bukan tahu, teman-teman. Karena kalau tahu, setan pun tahu siapa Yesus itu. Bahkan setan gemeter. Setan takut sama Yesus. Setan tahu Yesus anak Allah yang hidup. Yesus adalah firman yang menjadi Allah. Tahu. Kalau kita seperti itu, enggak ada bedanya kita sama setan. Tahu. Tapi apa yang membedakan setan dengan kita? Setan tahu siapa Yesus itu, setan tahu Yesus adalah anak Allah, dia adalah yang berkuasa, firman yang menjadi hidup. Tapi yang tidak dia lakukan apa? Dia tidak mau menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Setan tahu, setan gemetar siapa Yesus itu. Tapi setan gak pernah mau menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Allah dan Raja. Nah, kalau kita tahu siapa Yesus itu, tapi kita gak mau menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan menjadikannya Tuhan dan Raja, berarti kita gak bedanya dengan setan. Mohon maaf, kenyataannya seperti itu, teman-teman. Banyak orang percaya Tuhan Yesus hanya sekedar tahu, tidak mengenal. Hanya sekedar tahu dia anak Allah, dia sang juru selamat. Dia adalah firman Allah yang hidup, tapi hidupnya tidak pernah ditundukkan di hadapan Allah. Enggak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah, enggak menjadikannya Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidupnya, enggak mengenal. Kalau orang yang mengenal, siapa itu Tuhan? Banyak ciri-cirinya di dalam Alkitab orang yang mengenal itu. Karena Matius bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan sekedar kita bilang kita orang Kristen, bukan sekedar kita bilang saya udah rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya mengenal Tuhan. Kembali lagi teman-teman, Tuhan tahu isi hati kita. Kalau memang kita bilang kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, kita akan muncul ciri-ciri ini. Orang yang mengenal Allahnya. Banyak contohnya teman-teman. Ambil contoh salah satu di Perjanjian Lama. Misael, Azaria. Ada yang tahu siapa itu? Hah? Iya, Sadrak Mesak. Padahal namanya Misael, Azaria. Mereka sangat mengenal. Kenapa? Buktinya apa? Saat dia dihadapkan dengan maut, kalau kamu gak menyembah aku, Raja Nebukadnezar, kamu akan dimasukkan ke dalam lautan api. Apa yang mereka katakan? Kami tahu, kami kenal, Tuhan Allah kami akan menolong kami. Tapi meskipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah. Amin. Itu orang yang mengenal, tidak tergantung dengan keadaan. Saya tahu Tuhan Allah akan menjadikan saya kepala bukannya ekor. Saya tahu Tuhan Allah akan menyembuhkan saya. Saya tahu saya akan dijadikan rumah di atas bukit,
Meskipun tidak, teman-teman bisa bilang, saya tetap mau menyembah Tuhan. Meskipun apa yang saya ingini tidak tercapai, apakah masih tetap mau menyembah Tuhan? Itu ciri orang mengenal. Karena apa? Dia tahu kehidupannya di bumi ini cuma numpang sekedar lewat. Bukan tujuan utamanya kita ada di bumi ini. Menjadi yang terbaik, terpintar, terhebat, terkaya. Bukan itu teman-teman. Kalau kayak gitu Tuhan Yesus gak masuk kualifikasi. Yesus tidak terkaya di bumi ini. Bahkan Yesus miskin. Persembahannya saat dia lahir apa cuma burung tekukur. Nah kalau di perjanjian lama kalau teman-teman baca, orang yang mempersembahkan burung tekukur itu orang yang stratanya paling bawah. Kalau dia kaya dia mempersembahkan lembu, sapi. Coba teman-teman baca lagi. Tuhan Yesus cuma anak tukang kayu, enggak terkenal. Enggak masuk kualifikasi itu Tuhan Yesus selama ada di bumi ini. Tapi yang membedakannya apa? Tuhan Yesus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Amin. Jadi selama hidupnya Allah, Bapaknya menjadi yang utama dalam hidupnya. Nah teman-teman kalau bahas kita menjadikan Bapa yang utama, ini cuma pribadi demi pribadi yang tahu teman-teman. Saya mengasihi Allah. Ya, gak apa-apa kita ngomong kayak gitu mengasihi Allah. Tapi apakah dalam keseharian kita ini, kita benar-benar mengasihi Allah? Pikiran kita terus tertuju sama Allah. Setiap saat mikirin tentang Tuhan. Bukan mikirin tentang diri sendiri. Nanti saya jadi apa, nanti saya bagaimana, nanti saya mau beli apa, nanti saya mau bagaimana lagi, harus sekolah di mana, harus kuliah di mana, harus kerja di mana. Yang ada dipikirinnya diri sendiri. Kalau Yesus selama hidupnya dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia selalu melakukan kehendak Bapa, mendengar dan mendengar apa yang Bapaknya perintahkan untuk dilakukan. Nah teman-teman mengenal Allah itu nggak bisa dibangun sehari 2 hari. Atau seminggu sekali, 2 jam, itu pun nggak full. Mungkin cuma 20-30 menit. Apa kita bergaul dengan Allah seperti itu? Kalau orang bergaul setiap saat, setiap waktu, nggak terbatas jarak, nggak terbatas waktu. Kita membangun hubungan. Seperti Bapa dan anak, setiap hari ada komunikasi. Mungkin kita punya sahabat, meskipun terpisah jarak gitu. Tapi hati kita dekat dengan sahabat kita. Setiap saat mikirin sahabat kita. Setiap saat terkoneksi sama sahabat-sahabat kita. Ada yang punya sahabat seperti itu teman-teman? Sahabat dekat, bukan pasangan hidup ya, sahabat dekat ya. Ada yang punya sahabat dekat? Setiap hari pasti dia tahu sih apa yang sahabatnya suka, apa yang sahabatnya gak suka. Dia pasti mikirin tuh setiap saat. Ngobrol tuh kalau udah ketemu asik banget. Benar gak kalau sama sahabat? Kalau udah ketemu asik banget. Bahkan kalau lagi teleponan gitu sama sahabatnya. Mungkin bisa berlama-lama. Karena apa? Enak, nyambung. Ngobrolnya asik sama sahabat. Ada hubungan yang dekat.
Enggak perlu dibilang juga dia tahu maunya sahabatnya seperti apa. Itu bergaul, bersahabat. Tuhan pun mau bergaul sama kita teman-teman. Amin. Itu tujuan inti dari keselamatan yang Tuhan berikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, koma. Oke, maut diberesin. Dan lanjutnya apa? Beroleh hidup kekal. Artinya apa? Beroleh pengenalan akan Allah yang benar dan beroleh pengenalan akan Yesus. Ada hubungan yang terjadi antara kita dengan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungannya terputus. Bahkan bangsa Israel takut ketemu sama Allah. Coba buka di Keluaran. ayat 19. Jadi bicara tentang hubungan teman-teman, ini cuma bisa di-feel hati ke hati. Amin. Hati ke hati, roh ke roh. Karena Allah kita itu roh. Kalau kita nggak terkonek roh dengan roh, hati dengan hati, ini sulit teman-teman. Dan meleset, miss. Jadi tujuan utama keselamatan itu meleset. Tujuan utama keselamatan adalah supaya kita ada hubungan Allah dengan manusia. Seperti pada waktu awal Adam dan Hawa diciptakan. Allah selalu bergaul dengan Adam dan sebaliknya. Tapi karena dosa putus. Nah, bangsa Israel waktu dikenalin lagi sama yang namanya kuasa Allah, mereka ketakutan teman-teman. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami. Maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ketakutan. Karena apa? Allah begitu kudus. Allah begitu mulia. Ketemunya juga di ayat atasnya di 18. Ketemunya dengan kuasa yang besar. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat, sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Kemuliaan Allah begitu nyata. Sebegitu mulianya Allah. Dan bersyukur teman, kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru. Batasan itu sudah tidak ada lagi. Tabir bait suci terbelah dua, artinya apa? Pada saat Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua. Dari atas ke bawah, robek. Tabir bait suci itu pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dulu kalau imam masuk ke ruang maha kudus itu sangat-sangat tidak boleh sembarangan teman-teman. Ada tata caranya. Salah satunya menaik korban dan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan. Itu terbelah artinya apa? Sudah tidak ada lagi pembatas antara kita dengan Allah. Nah pertanyaannya teman-teman hari ini. Tuhan berdiri di muka pintu mengetuk. Setiap saat, setiap waktu mau ngobrol sama kita. Kitanya mau gak ngobrol sama Tuhan? Karena hubungan itu terjadi bukan cuma seminggu sekali. Kalau seminggu sekali bukan bergaul teman-teman. Mungkin dibilangnya bertamu ya. Minggu sekali, sejam 2 jam ketemu Tuhan, bertamu. Enggak bergaul. Kalau kita bergaul itu setiap hari. Ada gairah dalam hidup kita untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang bilang sehari-harinya sibuk. Karena banyak kesibukan sehingga tidak bisa punya waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Seminggu ini gimana? Masih sibuk gak? Masih sempat gak ngobrol sama Tuhan? Atau tetap masih sibuk? Sibuk dengan dirinya sendiri.
Banyak orang kayak gini nih. Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23. Banyak orang kayak gini teman. Sibuk sebenarnya bukan masalah sibuk sih. Saya udah sering kali, Koko udah sering kali bilang bukan masalah sibuk teman-teman. Mau apa enggak? Karena kalau teman-teman bilang sibuk, masa iya sih sibuk sehari semalam 24 jam? Sama sekali nggak ada waktu kosongnya beneran. Pagi kerja, pulang sore. Tuh sibuk, pas pulang juga sibuk, sampai nanti tidur. Beneran sibuk. Nggak ada waktu tuh nonton TV. Nggak ada waktu tuh untuk main handphone. Nggak ada waktu main game. Sibuk banget saya sibuk. Saya setiap hari sibuk. Nggak bisa. Apa seperti itu? Lebih gairah mana main game sama ngobrol sama Tuhan? Lebih bergairah mana nonton TV sama berdoa? Lebih bergairah mana main handphone sama baca Alkitab? Katanya kita mau bergaul. Udah bisa ditampilin Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Bermegah tahu ya? Apa? Sombong atau membanggakan. Janganlah orang bijaksana atau orang pinter. Kamu pinter, jangan bangga sama kepintaran kamu. Janganlah orang kuat bermegah. Ayat 24. Karena kekuatannya. Ngerasa kuat. Jangan bangga, jangan sombong karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ada yang bangga sama kekayaannya? Ada yang bangga karena kepintarannya? Ada yang bangga karena kekuatannya? Ada yang bangga karena pekerjaannya? Ada yang bangga karena kuliahnya atau sekolahnya? Ada yang bangga karena outfitnya, OOTD-nya? Kaos 2 juta, jam tangan ya gak mahal lah 10 juta. Sepatu yang biasa aja lah, yang 15 juta cukup. Ada yang bangga dengan apa yang dipakainya? Wih, gue habis ketemu anak presiden lu posting. Yeah. Bangga. Ketemu Tuhan gak bangga? Every day loh, tiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa gak posting? Gue lagi ketemu Tuhan. Ketemu anak pejabat, wih keren. Nah kalau kita masih seperti itu enggak ada bedanya dong kita. Karena Roma 12 bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita masih menjadi serupa dengan dunia ini enggak ada bedanya. Kita bilang kita mengenal Tuhan. Saya anak Allah. Saya orang Kristen. Saya murid Kristus. Kelakuannya enggak beda sama orang dunia. Enggak pernah berdoa, enggak pernah baca firman. Tapi Tuhan selalu tolong saya. Iyalah, Tuhan kan sayang sama kita. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong kita. Sayang Tuhan tuh. Kita enggak ngapa-ngapain aja diberkatin kok. Adam aja gak menabur diberkatin. Tapi bukan itu acuannya teman-teman. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, kita memiliki pikirannya, terkoneksi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan cirinya apa? Pikiran kita ini akan diubah dengan firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12.
Jadi pikiran kita nggak melulu tentang hidup kita sendiri. Pikiran Tuhan Yesus nggak melulu tentang dirinya sendiri. Bahkan kalau Tuhan Yesus mau berbangga dengan dirinya di masa itu dengan mudahnya banyak pendukungnya yang mau menjadikan dia raja. Benar gak? Karismatik, sangat pandai, berkuasa, melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan. Orang pada bangga sama pribadi Tuhan Yesus dan mau menjadikan dia raja. Kalau Tuhan Yesus terbawa arus, dia akan mengikut ke arah situ. Tapi apakah itu tujuannya? Tidak. Tujuan dia melakukan kehendak Bapa. Nah, tujuan kita diselamatkan apa, teman-teman? Bukan mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Tujuan kita diselamatkan supaya bisa kembali lagi terhubung dengan Bapa di surga. Terkoneksi dengan Bapa di surga yang enggak mahal, teman-teman. Teman-teman healing butuh berapa duit? Jalan-jalan ya healing. Bukan healing penyembuhan. Maknanya udah berbeda ya sekarang. Healing itu penyembuhan sebenarnya. Ini refreshing. Kalau dulu refreshing, sekarang healing. Butuh duit berapa? Seneng gak? Seneng. Happy gak? Happy. Berapa lama bertahannya? Teman-teman tahu Yohanes, Petrus, Yakobus waktu diajak ke gunung sama Tuhan. Apa yang terjadi di situ, teman-teman? Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dan di situ hadir ada Musa, ada Elia. Nabi Musa ya, bukan Musa papanya Nevin. Nabi Musa, ada Elia, ada Yesus. Apa yang dikatakan sama Petrus? Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dan saat ini, apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, betapa bahagianya kami selalu terhubung denganmu. Healing yang sesungguhnya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Berapa banyak teman-teman di sini meluangkan waktu bersama Tuhan, baca firman, berdoa. Katanya murid Kristus. Kalau memang kita murid Kristus, kita akan senang. Sama seperti murid-murid senang berada bersama Tuhan. Setiap saat, setiap hari. Mengenal, dia tahu. Mungkin dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kita belum mengerti. Tapi semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengerti. Oh, ini maksudnya. Kan murid-muridnya gitu ya. 3,5 tahun jalan sama Tuhan, masih banyak yang mereka belum mengerti. Ngomongin soal ragi, dikira ngomongin soal makanan. Padahal maksud Yesus soal pengajaran. Nah, kita kayak gitu gak, teman-teman? Tapi setidaknya kalau kita kayak gitu, kita ada hubungan, terus terkoneksi. Belajar lagi sampai satu saat murid-murid terima kuasa Roh Kudus, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya mereka. Nah, teman-teman, ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Minggu keberapa kita bahas kuasa Roh Kudus? Lupa. Kita bahas tentang kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, ada Roh Kudus. Harusnya selayaknya nih ya, selayaknya murid Kristus itu enggak stres. Selayaknya murid Kristus itu enggak khawatir dengan hidupnya. Selayaknya murid Kristus itu enggak bingung dengan keadaan dunia ini. Selayaknya murid Kristus itu tenang hidupnya. Meskipun di sekelilingnya kacau. Selayaknya ya. Itu ciri-ciri murid yang enggak bisa disangkal. Ada damai, ada sejahtera. Dia enggak pusing dengan keadaan dunia ini. Karena kita sudah mengenal siapa Yesus itu. Kita mengenal pribadi Yesus itu. Mengenal Allah yang memelihara. Dan kita mau selalu terhubung dengan Dia.
selayaknya. Kita nggak pusing dengan keadaan kita. Keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat, memang. Karena firman Tuhan juga bilang kayak gitu. Semakin hari semakin jahat. Orang akan mudah emosi. Ada yang pernah baca firman itu? Orang mudah emosi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang iri hati. Nah, kalau murid Kristus kebalikannya. Enggak gampang emosi, enggak gampang iri hati sama orang lain. Santai aja, enggak khawatir dengan hidupnya. Santai aja, nikmati aja hubungan bersama Tuhan. Yesus disuruh bayar pajak enggak pusing. Suruh Petrus mancing, dapat duit tuh bayar pajak, udah beres. Enggak pusing. Ada bersama Tuhan itu kita ada dalam perlindungan yang penuh. Ada bersama Tuhan itu kita ada di dalam satu keadaan yang maksimal. Dan seharusnya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Akan tetap kuat apapun keadaannya, teman-teman. Tidak selamanya jalan hidup kita itu fine-fine aja atau baik-baik aja. Karena apa? Bisa disebabkan diri kita sendiri yang ceroboh, bisa juga karena orang-orang di sekeliling kita yang gak suka sama kita, bisa juga karena memang lawan abadi kita si iblis yang ingin selalu menjatuhkan kita. Bisa, jadi kehidupan kita gak akan selalu baik-baik saja. Tapi di dalam Tuhan bersama Allahku, aku tenang. Amin. Jadi orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti tenang. Ini gak bisa dibuat-buat. Orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti ada damai sejahtera, sukacita, gak khawatir. Aduh gua belum S1, ntar kerja gimana ya. Harus S1 nih, harus S1. Padahal gak ada keuangan, gak ada cukup, udah pinjem-pinjem. Nah itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya kan? Udah S1 lulus, pengangguran juga. Karena apa? Mengandalkan kekuatan dirinya. Bangga dengan kepintarannya. Bangga dengan kemampuan dirinya. Bangga dengan kekayaannya. Emang dipikir orang kaya itu hidupnya tenang? Belum tentu. Coba lihat rumah orang kaya. Security-nya ada berapa? CCTV-nya ada berapa? Dia pergi ke luar negeri tenang gak? Kalau ninggalin anak istrinya gimana? Orang pernah ada berita ditinggal, dirampok, dibunuh semuanya. Ngeri gak? Tenang gak tuh orang kaya? Jadi orang kaya tenang gak? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Populer gitu, senang populer. Orang banyak artis aja ngeluh, saking populernya dia nggak punya privacy. Ya, mau populer. Mau apa lagi teman-teman? Jadi fokusnya bukan ke diri kita. Kita terima keselamatan, fokusnya kepada Tuhan. Amin. Kita terima Tuhan Yesus, fokusnya kepada Allah. Karena Paulus bilang gini, ayat penutup. Filipi 3 ayat 4 sampai 8, ayat penutup. Semangat teman-teman, udah mau selesai. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Udah baca semua? Nyimak? Oh ya ada. Disunat pada hari ke-8, bukan Yeremia, Filipi 3 ayat 4. Nah, disunat pada hari ke-8 nih Paulus orang yang paling hebat. Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang hebat kan? Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Oh, dia mati-matian bela nama Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Pengikut Kristus dianiaya semua.
Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Luar biasa teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Gelarnya, predikatnya, kepandaiannya. Dia bilang sampah itu semua. Karena apa? Pengenalan akan Kristus lebih mulia. Hari ini teman-teman, coba lihat hidup kita masing-masing. Apakah diri kita lebih penting dari pengenalan akan Tuhan Yesus? Amin. Kita mau renungin sama-sama. Kita mau tutup. Kita angkat pujian yang tadi. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Jadi teman-teman, pengenalan akan Yesus itu lebih utama dari segalanya. Diri kita bukan yang terutama. Dan keselamatan Tuhan intinya, Allah ingin kita mengenalnya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Yuk teman-teman bangkit berdiri. Kita mau berkata kepada diri kita sendiri. Apakah benar kita mau dekat sama Tuhan? Menikmati kehadiran. Uji aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari sebentar teman-teman, saya ajak untuk teman-teman
merenungkan firman ini dan renungin pujian ini. Apakah benar teman-teman ingin selalu dekat bersama Tuhan? Apakah benar aku ingin selalu menikmati hadirat Tuhan? Biar ini menjadi perenungan kita bersama, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan membawa kita hidup untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak binasa, tapi lebih dari itu teman-teman. Tujuan utama keselamatan, Allah ingin memperbaiki hubungannya dengan kita biar bisa terkoneksi lagi. Nah, hari ini saya berdoa kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk selalu memiliki hati yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Hati yang ingin selalu menikmati hadirat Tuhan. Menganggap pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari segalanya yang kita miliki di hidup kita. Pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari jabatan kita. Lebih mulia dari pekerjaan dan pencapaian-pencapaian kita. Pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari diri kita sendiri. Apa yang melekat pada kita, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita bisa lakukan. Paulus bilang semuanya itu sampah. Semuanya itu sampah. Yang melekat sama diri kita itu semuanya sampah, teman-teman. Itu hanya aksesoris di dunia ini, dan itu gak ada artinya di mata Tuhan. Yang berarti adalah pengenalan kita kepada Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya mulai malam hari ini, mari teman-teman, saya biarkan teman-teman berdoa, mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Apa sih yang teman-teman mau dari Tuhan? Apa sih yang teman-teman mau lakukan sama Tuhan? Nyatakan, sampaikan pada Tuhan hari ini. Kalau emang teman-teman mau lebih dekat lagi sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau lebih dekat lagi Tuhan. Aku mau lebih banyak berikan waktuku lagi untukmu Tuhan. Aku hilangin jam mainku. Aku hilangin jam-jam kesibukan yang untuk diriku sendiri. Aku hilangin kesibukan untuk hobiku. Aku mau berdoa. Aku mau berbicara dengan Engkau. Baca firman-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Karena itu yang lebih penting. Hobiku gak lebih penting dari itu semua. Kesenanganku gak lebih penting dari itu semua Tuhan. Diriku gak lebih penting Tuhan. Hanya Engkau yang sangat penting dalam hidupku Tuhan. Aku mau luangin waktuku Tuhan. Aku mau buang waktu-waktu aku ngelihat media sosial, main handphone. Aku buang Tuhan. Ya kalau memang itu yang teman-teman mau, bilang aja sama Tuhan. Tuhan gak maksa kok. Tuhan cuma ngetuk berdiri di depan pintu hatimu. Tuhan gak mau dobrak hatimu. Tuhan mau kamu dengan rela datang kepadanya. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan pada kamu. Jadi teman-teman selidiki diri sendiri aja. Kenapa teman-teman suka stres? Kenapa teman-teman suka pusing? Kenapa teman-teman suka khawatir? Kenapa teman-teman suka egois? Pertanyaannya,
Apakah teman-teman mau buka pintu buat Tuhan atau enggak? Atau cuma biarin Tuhan ngetok aja pintu hati kita? Teman-teman sibuk sendiri di dalam. Gak pernah buka pintu buat Tuhan. Kasihan. Tuhan mau beri kita kelegaan, tapi kita gak mau buka hati kita untuk Tuhan. Keselamatan yang Tuhan kasih nanti akan jadi sia-sia. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Mau katakan dari hati, aku cinta padamu. Katakan dari hati teman-teman. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Jangan sampai jadi orang yang tegar hatinya. Jangan keraskan hatimu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak Haleluya Tuhan, meteraikan firman-Mu oleh darah Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, oke teman-teman. Kita diingatkan lagi tentang hidup yang kekal ya hari ini. Bahwa hidup kekal itu bukan hanya soal hidup selamanya, tapi hidup mengenal Allah yang benar dan mengenal Kristus. Ya teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Asher boleh dibantu. Dan kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Untuk kesempatan yang baik ini, kalau kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu Tuhan. Di dalam persekutuan ini, di dalam komunitas ini. Dan tiba saatnya sekarang kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Ya, untuk ya teman-teman yang mengikuti secara online Zoom, dapat memberikan persembahan dengan via transfer di Bank BCA atas nama Jan Catherine Antonia. Di nomor rekeningnya 7580576481. Dan pengumuman yang berikutnya untuk Komsel, ya Komsel yang cewek-cewek masih diadakan secara online Zoom jam 7 hari Selasa. Jadi yang cewek-cewek boleh nanti catch up, nanti mungkin kasih linknya di via WhatsApp. Dan untuk yang komunitas cowok-cowok itu hari Kamis jam 8.
Sementara kita laksanakan yang komsel cowok-cowok sudah secara onsite, nanti akan info lagi di WhatsApp bagi teman-teman yang mau komsel, boleh kabarin aja di grup, kalau enggak langsung aja personal chat ke gua. Nah, untuk pengumuman berikutnya jangan lupa besok akan ada ibadah umum jam 9 pagi. Untuk offline ya teman-teman kalau misalnya mau datang aja. Dan kalau ternyata teman-teman gak bisa datang atau berhalangan masih bisa ikut di live streaming YouTube. Dan teman-teman ya di akhir bulan Mei ini kita akan ada sport day, jadi tidak akan ada ibadah tapi digantikan dengan aktivitas olahraga. Jadi kita akan olahraganya nanti bulu tangkis, untuk tempat masih menyusul. Jadi teman-teman yang mau langsung aja bisa infoin ke Daniel, boleh langsung ngomong aja ke Daniel atau ya itu orangnya, Koko Daniel. Dan untuk yang di online juga kalau misalnya mau ngikut, ini ada nomor WA-nya boleh dicatat. Atau nanti pas begitu minggu berikutnya ketemu aja langsung sama Koko Daniel. Ya di tanggal 30 ya kalau nggak salah ya, 30 Mei itu. Untuk kita bulu tangkis gitu. Jadi teman-teman boleh langsung aja dipersiapkan. Untuk pengumuman segitu aja. Ya jangan lupa teman-teman kalau misalnya punya Instagram, ya Instagram Discipleship Kapuk bisa membantu untuk merimain apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan dalam bentuk konten. Dan mungkin kita akan langsung doa penutup. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana Kau persiapkan setiap kami Tuhan untuk kami bisa datang ke tempat ini yang secara online maupun onsite. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan. Hari ini Tuhan Kau mengajarkan setiap kami bahwa hidup kekal bukan berarti hanya hidup selama-lamanya Tuhan. Tapi ini adalah hubungan Tuhan yang dikembalikan, bahwa kami punya hubungan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar, kami boleh punya pengenalan akan Bapa yang benar, Bapa yang diutus untuk setiap kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami enggak hanya sekedar diselamatkan tetapi kami punya hubungan yang dekat dengan pencipta kami, Bapa di surga. Betapa kami bersyukur Tuhan, dan kiranya Tuhan dimanapun kami berada kami boleh terus sadar, menyadari bahwa kami ini adalah ciptaan baru yang telah ditebus. Dan hari ini kiranya doa berkat boleh Koan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu Tuhan. Biarlah datang kerajaan-Mu, kasih sukacita damai sejahtera-Mu dalam hidup kami di bumi ini seperti di surga. Dan biar kiranya Engkau limpahkan berkat-Mu ya Bapa, berkat yang daripada Abraham telah dilimpahkan pada kami. Kami terima berkat-Mu, sukacita, damai sejahtera, dan Roh Kudus-Mu yang Kau tempatkan di dalam kami, menjadikan kami orang-orang pembawa damai dimanapun kami berada. Kami terima berkat-Mu Tuhan, biar kasih-Mu, cinta-Mu selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang ada dalam kami juga menjadikan kami menjadi berkat bagi sesama kami, menyembuhkan orang sakit, mengusir kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang mati Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu telah menjadi satu dengan roh kami, dan biar kuasa itu mengalir dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima kuasa-Mu, dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, see you next week. Murid Kristus mana suaranya? Oke, teman-teman yang di online juga mana suaranya? Nggak kedengeran, yaudah next aja ya. Sampai bertemu next week guys. Bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya.
ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.